asem. "Ma, Ana dan Dewi mana?" tanya Bintang pada sang mertua ketika dia tiba di lantai bawah. "Baru saja mereka pulang," jawab Mia. "Kamu mau kemana sayang?" tanya Mia saat melihat Bintang hendak pergi dari tempat itu. "Ngejar mereka, Ma," jawab Bintang. "Yakin?" tanya Mia lagi. "Iya, soalnya Bintang belum cerita soal pernikahan Bintang ke mereka. Bintang harus ngejelasin semuanya ke mereka," jawab Bintang panjang lebar. "Dengan bajumu seperti itu?" Mia menunjuk Bintang dengan telunjuknya dari atas sampai bawah. Bintang melihat dirinya sendiri. Dia baru menyadari kalau saat ini dia masih memakai piyama. Setelah berlari, Bintang menaiki tangga menuju kamarnya, dan secepat kilat dia sudah mengganti pakaiannya. "Cari apa?" tanya Rangga saat melihat Bintang sedang mengacak-acak isi lemari. "Apa kamu punya sesuatu untuk menutupi ini?" tanya Bintang. "Apa?" Rangga balik bertanya. "Ini," jawab Bintang mulai kesal. Ini apa?" Rangga pura-pura tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Bintang. Bintang berdiri tepat di hadapan Rangga. "Ini, apa kamu lihat?" kata Bintang sambil menunjuk lehernya sendiri. "Wah, ternyata banyak juga ya. Apa kamu menyukainya?" jawab Rangga yang malah bercanda. "Aku buru-buru. Aku harus ngejelasin semuanya pada mereka," kata Bintang yang semakin kesal. "Apa kamu tidak ingin menambah satu cap lagi di sini?" tanya Rangga sambil menunjuk dada Bintang. "Rangga!" teriak Bintang. "Bercanda, itu ada di laci paling bawah," jawab Rangga. Bintang membuka isi laci yang ditunjuk oleh Rangga. Di sana ada banyak syal. Dia mengambil satu syal yang cocok untuknya kemudian memakainya. "Setelah urusanku selesai, aku akan buat perhitungan denganmu. Beraninya mengambil kesempatan saat aku tidur," gerutu Bintang. "Terserah kamu," jawab Rangga kemudian berjalan mendahuluinya. Bintang segera berlari keluar rumah untuk mencari keberadaan temannya. Rangga duduk di sebelah sang mama dengan wajah yang bahagia. Dia tersenyum saat mengingat setiap momen dia dengan Bintang. "Mama senang melihatmu tersenyum sayang. Rasanya sudah lama Mama tidak pernah melihat senyum bahagia di wajahmu itu," kata Mia dengan mata berkaca-kaca. Rangga terdiam. Jika diingat-ingat, sejak Bintang bersamanya sedikit banyak, dia tidak pernah lagi memikirkan masa lalunya. Bahkan dia sudah lama tidak membuka laci yang berisi foto mantan kekasihnya itu. "Apa kamu mulai bisa menerima dan mencintai istrimu, Nak? Karena Mama tahu, kamu menerima perjodohan itu demi Mama, bukan karena cinta di hatimu," kata Mia panjang lebar. Rangga menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Aku tidak tahu," jawabnya. Rangga kembali ke kamarnya dan membuka kembali laci yang sudah lama tidak dia buka. Sementara itu di tempat lain. "An, Dew, tunggu, gue bisa jelasin," kata Bintang sambil menarik lengan dua sahabatnya. "Gak ada yang perlu lo jelasin ke kita," kata Dewi marah. "Tapi Dew, lo bilang kita sahabat, tapi kenapa lo gak jujur ke kita? Gue kecewa sama lo." Kini giliran Ana yang juga marah. "An, Dew, Ana dan Dewi melepaskan tangan Bintang dari lengannya. Ana dan Dewi berjalan meninggalkan Bintang. Bintang membalikkan badannya sambil menangis. Tapi tiba-tiba dia merasa ada dua orang yang memeluknya dari belakang. "Mana mungkin kita marah sama lo, Bi," kata Ana. "Kita emang kecewa sama lo karena lo gak cerita ke kita. Tapi kita yakin lo punya alasan kenapa lo gak cerita ke kita," kata Dewi. Bi, ternyata Pak Rangga hot juga ya. Pagi-pagi udah bikin banyak stempel aja," goda Ana. "Kalau malam berapa banyak gol yang dia buat?" goda Dewi. "Apa sih kalian?" jawab Bintang yang wajahnya sudah merah karena malu. "Kalian nyium sesuatu nggak?" tanya Ana. "Nyium apaan?" tanya Dewi. "Kayak bau asem-asem gitu," tanya Ana. Bintang mengangkat 5 jarinya. Mungkin itu gue. Soalnya tadi gue belum mandi. Ditambah lari-lari ngejar kalian," jawab Bintang dengan malu-malu. "Ih, jorok lu, Bi. Sumpah," kata Ana. "Udah
sono lu pulang, mandi, terus pakai baju wangi, terus lanjutin tuh bikin ponakan buat kita, kuda Dewi. Bintang mencubit pinggang kedua sahabatnya. Sebenarnya tubuh Bintang tidak seasam yang dibilang dua sahabatnya itu. Apalagi tadi sebelum berlari mengejar mereka, dia sudah menyemprotkan banyak parfum di tubuhnya. Tapi mereka sengaja mengatakan itu untuk menggodanya. Kontrak pernikahan, bab 18, menyerah. Setelah menghabiskan waktu sebentar dengan dua sahabatnya, Bintang kembali ke rumah mertuanya. Dia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Usai mandi dan berpakaian rapi, dia mengembalikan syal yang dia pinjam ke dalam laci. Kebiasaan deh, kalau buka sesuatu nggak ditutup lagi, gumam Bintang saat melihat laci paling atas sedikit terbuka. Dia menutup laci tersebut, tapi beberapa detik kemudian, dia kembali meraih gagang laci tersebut karena matanya seperti menangkap sesuatu. Entah kenapa hatinya juga sedikit risau. Dengan sangat hati-hati, dia membuka laci tersebut. Dia melihat ada sebuah bingkai beserta foto yang masih terbalik. Karena penasaran, dia mengambil foto tersebut dan melihatnya. Dia sangat terkejut melihat foto tersebut. Laki-laki berjas putih sedang memeluk pinggang seorang wanita yang memakai gaun di atas lutut dengan warna senada. Mereka terlihat tersenyum bahagia sambil berhadapan. Bintang merasa dadanya terasa sangat sesak dan sulit untuk bernapas. Air matanya mengalir tanpa dikomando. Dia tahu kalau dulu suaminya itu pernah memiliki kekasih yang pergi meninggalkannya. Tapi kenapa hatinya merasa sakit bagi ditusuk ribuan paku dan disayat-sayat menggunakan sembilu melihat senyum yang terpampang di dalam foto tersebut. "Sedang apa kamu?" tanya Rangga yang baru saja datang. Karena terkejut, Bintang menjatuhkan foto yang dia pegang. Prang! Bingkai foto itu jatuh berserakan. Rangga menatap benda yang baru saja jatuh barusan. Dia menatap Bintang dengan amarah yang sudah memuncak. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya dengan suara yang sangat keras. "Maaf, aku... Beraninya kau menyentuh barang-barangku," kata Rangga dengan tatapan yang mematikan. "Tadi aku hanya... Jangan karena akhir-akhir ini aku bersikap baik padamu, lalu kamu lupa dengan statusmu. Ingat, kau hanya istri kontrakku. Jadi jangan bersikap seolah-olah kau istriku. Ingat batasanmu." Mendengar kata demi kata yang dilontarkan oleh Rangga membuat air matanya terus mengalir. "Maaf, karena aku terlalu berharap kamu benar-benar bisa menerimaku menjadi istrimu. Tadinya aku berpikir aku masih bisa berjuang untuk mendapatkan cintamu. Tapi ternyata aku salah. Mulai detik ini aku mulai menyerah," kata Bintang kemudian dia meninggalkan Rangga sendirian. Melihat air mata Bintang, Rangga menyadari kalau kata-katanya sudah keterlaluan. Dia melihat foto yang berserakan di lantai. Di saat itulah dia menyadari kalau kaki Bintang terluka karena ada noda darah di lantai. Rangga segera mengejar Bintang, tapi dia sudah kehilangan jejaknya. "Apa yang sudah kulakukan?" runtuknya pada diri sendiri. Dia berusaha menelpon Bintang, tapi selalu saja operator yang menjawab. Dia menjatuhkan diri di tempat tidur, tapi saat dia akan memejamkan matanya, bayang-bayang Bintang menangis tiba-tiba muncul. Dia kembali meraih ponselnya untuk menghubungi Dewi dan juga Ana. Dia yakin kalau Bintang pasti bersama mereka. Tetapi baik Dewi ataupun Ana, mereka sama-sama mengatakan kalau Bintang tidak bersama mereka. Sementara itu di rumah Ana. "Kalian berantem?" tanya Dewi. Bintang menggeleng. "Perasaan baru tadi pagi kita lihat lo mesra-mesraan. Sebenarnya ada masalah apa sih, Bi?" tanya Ana. "Gak ada apa-apa, gue cuma pengen nenangin diri gue dulu di sini. Boleh kan?" tanya Bintang pada dua sahabatnya. "Terus mertua lu?" tanya Dewi. "Gue udah kirim pesan barusan kalau malam ini gue nginep di rumah kalian," jawab Bintang sambil membaringkan tubuhnya. "Bi, kalau lo ingin nangis aja kali. Jangan ditahan. Gue tahu saat ini lo sedang sedih. Meskipun kita nggak tahu masalah lo itu apa, tapi menangislah jika itu bisa mengurangi beban hati lo," kata Ana.
Bintang tersenyum tapi air matanya keluar tanpa bisa ditahan lagi. Ana dan Dewi melihat itu ikutan menangis. Mereka berdua memeluk Bintang berusaha memberikan dukungan pada sahabatnya itu. Kontrak pernikahan bab 19. Rindu. Mia langsung pulang setelah mendapat pesan dari menantunya. Entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang terjadi di antara menantu dan putranya. "Rangga, sebenarnya ada apa ini?" tanya Mia begitu sampai di rumahnya. "Tidak ada apa-apa," jawab Rangga sambil tetap memejamkan matanya. "Nah, Mama tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tetapi Mama harap kalian bisa secepatnya menyelesaikan masalah kalian," kata Mia lagi. Rangga masih tidak bergeming dari tempatnya. "Tanyalah pada hatimu apa yang sebenarnya kamu inginkan," kata Mia sebelum keluar dari kamar putranya. Malam harinya, Rangga berjalan mondar-mandir di kamarnya. Dia merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Wajah Bintang memenuhi otaknya. Dia ingat segala hal yang dilakukan oleh istrinya. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melakukan pekerjaan. Tapi lagi-lagi dia melihat Bintang yang mengganggunya bekerja. "Ini sudah malam sayang, jangan terlalu memaksakan diri. Memangnya perusahaanmu akan bangkrut jika kamu tidak lembur," kata Bintang sambil memeluk tubuhnya dari belakang. Rangga menutup laptopnya dan keluar dari ruang kerjanya. Sekarang dia mencoba untuk tidur, tapi lagi-lagi bayangan Bintang selalu muncul. Dia menghampiri Rangga dan mencium bibirnya. "Ini ciuman selamat malam. Mulai saat ini, sebelum tidur aku akan memberimu ciuman agar kamu tidak akan pernah bisa memikirkan wanita lain meskipun itu di dalam mimpi." Rangga benar-benar frustasi. Bayangan Bintang selalu muncul dimanapun. Dia merindukan segala hal yang Bintang lakukan padanya. Apa ini yang dinamakan rindu? Ternyata benar yang dikatakan Dilan kalau rindu itu berat. Baru sehari dia tidak bertemu Bintang, tapi rasanya sudah seperti sahabat. Rangga mengambil kunci mobil miliknya. Dia menjalankan mobilnya ke suatu tempat. Di tempat lain, serupa tapi tak sama. Bintang benar-benar gelisah memikirkan suaminya. Dia membayangkan dirinya yang sedang mengganggu Rangga bekerja. Ya, setiap Rangga membawa pekerjaannya ke rumah, dia selalu punya 1001 cara untuk mengganggunya. Bintang menghela nafasnya kasar. Sekarang dia merebahkan tubuhnya mencoba untuk tidur. Tapi ingatannya kembali pada kebiasaan yang selalu dia lakukan. Sebelum tidur, dia akan selalu mencium bibir suaminya. Dan saat ini, dia ingin sekali melakukannya. Dia merindukan bibir suaminya itu. Bintang berjalan ke arah jendela. Dia menatap langit yang dipenuhi dengan bintang. "Aku sangat merindukanmu. Apa kamu juga merindukanku?" katanya sambil menatap langit yang indah itu. Tidak jauh dari tempat itu, seseorang menatapnya dari kejauhan. Hatinya sedikit lega melihat keberadaan gadis yang dia rindukan di depan mata. Orang itu adalah Rangga. Dia yakin kalau Bintang pasti pergi ke tempat sahabatnya. Meskipun tadi Ana dan Dewi bilang Bintang tidak bersama dengan mereka, dia tetap yakin kalau istrinya pasti bersama dengan mereka. Rangga baru pulang ketika matahari terbit. Semalam dia tidur di dalam mobil. Dia baru bisa tidur setelah melihat wajah istrinya. Pagi itu di restoran, semua pegawai dibuat sibuk saat bos mereka tiba-tiba datang. Padahal ini baru seminggu setelah restoran diserahkan kepada manajer barunya. Semua orang takut kalau restoran itu bermasalah lagi. Rangga mengumpulkan semua pegawai ke ruangannya. "Hari ini, aku akan mengumpulkan kalian di sini untuk memberikan kabar baik untuk kalian," kata Rangga. Semua pegawai bertanya-tanya kabar baik apa yang dimaksud bosnya itu. "Gaji kalian bulan ini akan saya naikkan 10% karena pendapatan kita bulan ini sudah melebihi target." Semua pegawai bersorak gembira. "Sekarang semuanya kembali bekerja," kata Rangga. "Bintang, bawakan kopi ke ruanganku sekarang," perintahnya tanpa menatap orang yang diperintah itu. "Iya, Pak," jawabnya lirih. "Tok, tok, tok." Bintang mengetuk pintu ruang kerja bosnya, kemudian masuk sambil membawa secangkir kopi di tangannya. Bintang meletakkan minuman pesanannya bosnya itu di meja. Ketika Bintang hendak membuka pintu, Rangga menahan pintu tersebut dan menguncinya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Bintang sambil menatap Rangga. Tiba-tiba Rangga menarik tubuh Bintang dan memeluknya dengan sangat erat.
Maafkan aku. Aku betul-betul minta maaf. Aku tahu ucapanku kemarin sangat melukai hatimu. Aku minta maaf, Bintang, ucap Rangga. Kau tahu, aku sangat merindukanmu, kata Rangga lagi. Bintang tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menangis, karena sejujurnya, dia juga sangat merindukan laki-laki di depannya itu. Kontrak pernikahan, bab 20. Gara-gara nyanyian cacing. Perlahan Rangga mendekatkan bibirnya ke bibir mungil sang istri. Dia benar-benar sudah sangat merindukan bibir manis itu. Dia mulai mencium dan melumat bibir mungil itu dengan sangat rakus. Tak ada penolakan dari istrinya. Ciuman mereka makin panas. Tapi saat Rangga hendak membuka kancing baju istrinya itu, Bintang menahan dengan tangannya. Jangan di sini. Aku tidak mau kalau tiba-tiba ada yang melihat kita, kata Bintang.